Qul ya ayyuhalladzina hadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'li ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya tidak bosan-bosannya selalu diingatkan hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Innama a'malu bi khawatimiha. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, nomor hadisnya 661. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Humaid qala berkata siapa Humaid. Su'ila ditanya siapa Anasun Anas. Hal adakah ittakhadha mengambil siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman pada cincin. Maksudnya apakah Nabi itu memakai cincin ya. Jadi Anas ditanya apakah Nabi itu memakai cincin. Faqala maka menjawab siapa Anas, na'am ya. Akhara mengakhirkan siapa Nabi lailatan pada malam salat al-isya pada salat isya ila syatril lail sampai tengah malam. Suma kemudian aqbala menghadap siapa Nabi alaina atas kami biwajhihi dengan wajahnya Nabi ba'dama sholat setelah sholat siapa Nabi, maksudnya selesai sholat. Oh iya, Nabi pakai cincin ya. Nabi pakai cincin. Kemudian Anas menjelaskan pada waktu itu Nabi pakai cincin. Pada waktu itu Nabi mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Setelah sholat isya Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami, maksudnya nasihat. Faqala maka bersabda siapa Nabi, sholat telah sholat siapa annasu manusia, warokodu dan telah tidur mereka, warokodu dan telah tidur mereka, walam tazalu dan tidak henti-hentinya kalian, fi sholatin di dalam pahala sholat, mundung tadortumuha selama menunggu kalian pada sholat. Jadi setelah selesai sholat isya sampai tengah malam ya, lalu Nabi nasihat. Manusia yang lain itu sudah mengerjakan sholat dan mereka sudah tidur. Lah kalian tidak henti-hentinya mendapatkan pahala sholat selama kalian menunggu sholat ya. Jadi kalau kita lihat hadis panjangnya itu kan
Nabi mengakhirkan sholat sampai tengah waktu itu karena Nabi kedatangan tamu. Sampai sahabat itu tidur, bangun, oh Nabi belum datang. Kemudian ketiduran lagi, bangun, Nabi belum datang. Gitu. Belum masuk masjid, masih melayani tamu. Ini menunjukkan ya, karena tamu itu dari jauh, kemudian membawa sesuatu yang sangat penting yang perlu ditanyakan kepada Nabi. Akhirnya Nabi ya melayani tamu terlebih dahulu. Nah itu setelah sholat baru Nabi nasihat, kalian manusia yang lain sudah selesai sholat dan tidur, lah kalian masih menunggu sholat, maka selama menunggu itu kalian mendapatkan pahala sholat terus. Qala berkata siapa Anas, faka'ani maka seakan-akan sesungguhnya aku, iku angduru melihat aku, ila wabisi khotamihi pada putihnya jenggotnya Nabi, pada putihnya jenggotnya Nabi. Cincinnya Nabi kok jenggot ya. Pada putihnya cincinnya Nabi. Lalu Anas menyampaikan pada waktu itu seakan-akan aku melihat kilauan cincinnya Nabi. Ini menunjukkan Anas itu dekat dengan Nabi ya. Dia melihat kilauan ya, bukan kilo kg, bukan. Jadi apa? Sinarnya cincin itu menyilaukan. Nah, ketika Anas melihat itu cincinnya bersilau ya. Cincinnya nyilau. Itu Anas begitu dekatnya dia dengan Nabi. Nah, ini berarti para sahabat pada waktu itu menunggu sholat dengan Nabi itu duduk di masjid yang lama. Nah, dia duduk-duduk di masjid sampai ketiduran di masjid, ternyata Nabi belum memulai sholat isyaknya. Ini berarti menunjukkan boleh orang yang duduk di masjid untuk menunggu sholat walaupun lama, dan tidak duduk saja ya, walaupun duduk tetap di situ ada nilai pahalanya. Babu fadliman, babnya keutamaan orang goda yang pagi-pagian siapa orang ilal masjidi ke masjid, waman dan orang roha yang sore-sorean siapa orang. Bab keutamaannya orang yang selalu datang ke masjid di waktu pagi dan sore ya, apa keistimewaannya. Hadasana Ali bin Abdullah qala hadasana Yazid ibn Harun qala akhbarana Muhammad ibn Mutarif an Zaid ibn Aslam an Atta ibn Yasar an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa goda yang pagi-pagian siapa orang ilal masjidi menuju masjid, waroha dan sore-sorean siapa orang, a'adda maka menyediakan siapa Allah lahu bagi orang minal jannati nuzulahu pada tempatnya orang minal jannati dari surga. Kullama godan setiap pagi
aurohan atau sore. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang pagi-pagian dan sore-sorean datang ke masjid, maka Allah akan menyediakan suatu tempat di surga setiap pagi atau sore. Jadi Allah membalasnya dengan tempat yang ada di surga yang bisa dijumpai nanti, yaitu. Jadi keutamaannya orang yang berangkat ke masjid, ya berangkat ke masjid itu ya nggak hanya di masjid datang tok, maksudnya ya ibadah di masjid, ya. Maka Allah akan memberikan tempat di surga, ya. Maka Allah akan memberikan tempat di surga. Maka yang rumahnya dekat masjid ya harus bangga. Lebih-lebih yang jauh dari masjid ya juga harus lebih bangga karena bisa datang ke masjid, ya, baik di waktu pagi, contohnya sholat subuh, atau di waktu sore, sholat maghrib, sholat isya, nah, itu bisa datang ke masjid. Maka Allah akan menyediakan tempat untuknya di surga, diberikan kaplingan. Allah memberi kaplingan, ya, di surga, ya, dengan cara membayarnya itu dengan ibadah di masjid di waktu pagi dan sore. Babun bab idza uqimat, ketika dikomati apa as-sholatun sholat sudah dikomati, fala sholatan maka tidak ada sholat sunnah illa kecuali maktubatan sholat wajib. Jadi babnya ketika qomat itu sudah dikumandangkan, maka tidak boleh mengerjakan sholat sunnah kecuali yang dikerjakan sholat wajib. Hadasana Abdul Aziz ibni Abdillah qala hadasana Ibrahim ibnu Sa'id an Abi an Hafiz ibni Asim an Abdillah ibni Malik ibni Buhaina qala, berkata siapa? Abdillah bin Malik. Maro lewat siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam birojulin, ketemu dengan seorang laki-laki. Jadi suatu saat Nabi itu lewat, kemudian ketemu seorang laki-laki. Qala, berkata siapa? Imam Bukhari. Wa haddatsani Abdurrahman qala hadatsana Bahzu ibnu Asad qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Sa'ad ibnu Ibrahim qala, berkata siapa Sa'ad? Sami itu mendengar aku Hafsa pada Hafiz ibni Asim qala, berkata siapa Hafiz? Sami itu mendengar aku rojulan pada seorang laki-laki minal Azdi, dari tanah Azdi. Ya yuqalu, dikatakan lahu bagi rojul, yaitu Malik ibnu Buhainah. Laki-laki dari tanah Azdi itu adalah Malik ibnu Buhainah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, melihat siapa Nabi, rojulan pada seorang laki-laki, wa qad uqimat, dan sungguh dikomati opo sholatun sholat, yusolli, sholat siapa rojul, rok'ataini, 2 rakaat. Jadi Nabi melihat seorang laki-laki yang sudah komat, yang sudah dikomati, dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Jadi sudah komat tetap sholat 2 rakaat. Falamang sorofa, maka ketika bubar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lasa, maka mengelilingi, bihi, pada rojul siapa, annasu, manusia. Jadi
setelah selesai sholat, para manusia yang ikut sholat dengan Nabi itu langsung pandangannya tertuju kepada rojul itu, yang dia sudah qomat tetap mengerjakan sholat 2 rakaat. Waqala dan bersabda lahu pada rojul, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-subha, adakah sholat subuh kamu arba'an 4 rakaat? As-subha, adakah sholat subuh kamu arba'an 4 rakaat? Rojul, apakah kamu mengerjakan sholat subuh itu 2 rakaat? Nah, ini kalimat ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika qomat sudah dikumandangkan. Itu nggak boleh. Contohnya mungkin sudah Allahu Akbar, nah, dia langsung Allahu Akbar sholat sunnah. Nah, itu nggak boleh ya. Tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah ketika qomat sudah dikumandangkan. Taba'ahu, mengikuti pada hadis siapa Gundar wa Mu'ad an Syu'bah an Malik wa qala, dan berkata siapa Ibnu Ishaq an Sa'id an Hafs an Abdillah ibni Buhainah wa qala, dan berkata siapa Hamad, lafadznya akhbarna Sa'ad an Hafs an Malik. Jadi menurut hadis ini Bapak Ibu, ketika kita sholat berjamaah di masjid kemudian sudah qomat itu dikumandangkan, maka kita tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Kalau mau mengerjakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, ya maka datangnya lebih dulu sebelum qomat itu dikumandangkan. Itu. Babu hadal mardi, bab batasannya orang yang sakit. Batasannya orang yang sakit. Ayasyhada, bahwasanya mendatangi dia al jama'ata pada sholat berjamaah. Babnya batasannya orang yang sakit untuk mendatangi sholat berjamaah. Maksudnya dia sholat yang bagaimana ya, sholat yang bagaimana yang boleh tidak dia datangi ya. Jadi sholat yang seperti apa, keadaannya bagaimana, dia tidak mendatangi sholat berjamaah. Hadasana Amr ibnu Hafs ibni Giyas qala hadasani Abi qala hadasana A'mash an Ibrahim an Aswad qala, berkata siapa Aswad, kunna, ada kami inda Aisyah, di sisi Aisyah radhiyallahu anha, fadzakarna, maka menceritakan kami al-muwatobatan, pada menetapi ala sholatin, atas sholat berjamaah, wa ta'zima, dan mengagungkan laha, pada sholat berjamaah. Jadi Aswad pernah bercerita anggapan sholat berjamaah termasuk perkara yang besar. Ya, sholat berjamaah itu ya merupakan perkara yang besar. Maksudnya tidak ada alasan apapun untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah. Qalat, berkata siapa Aisyah, lama marodo, ketika sakit siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marodohu, pada sakitnya Nabi,
alladzi yang mata diwafatkan siapa nabi fihi di dalam sakit. Jadi pada waktu Aswad membahas tentang anggapan sholat berjamaah itu merupakan perkara besar, tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun, Aisyah menjawab, pada waktu Nabi sakit, yang mana dengan sakitnya itu Nabi diwafatkan. Begini ceritanya. Fahadharat, maka datang waktunya opo sholatun sholat. Fa'uddina, maka diberitahu siapa Nabi. Maksudnya diterobos. Jadi pada waktu sholat itu sudah datang, waktu sholat sudah datang, sudah waktunya sholat, Nabi itu diterobos untuk ngimami sholat. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, muru, perintahlah kalian Abu Bakrin pada Abu Bakar. Fal yusolli, maka supaya sholat siapa Abu Bakar bin nasi dengan manusia. Amal soleh, terobos saja Abu Bakar untuk jadi imam. Fakila, maka dikatakan lahu pada Nabi, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar iku rojulun, seorang laki-laki, asifun yang cengeng, gampang nangis. Idza qoma, ketika berdiri siapa Abu Bakar, fi maqamika, di dalam tempat berdiri engkau Nabi. Lam yastati, maka tidak mampu siapa Abu Bakar, ayusolli, bahwasanya sholat siapa Abu Bakar binasi dengan manusia. Lalu Nabi diberitahu, Nabi Abu Bakar itu seorang laki-laki yang gampang nangis. Ketika dia berdiri di dalam tempat berdirimu, maka dia tidak akan mampu untuk ngimami sholat. Jadi bacaan Quran itu gampang nangis. Wa ada, dan mengulangi siapa Nabi, muru Abu Bakrin fal yusolli binnas. Fa'adu, maka mengulangi mereka lahu pada Nabi, inna Abu Bakrin rojulun asif. Fa'ada, maka mengulangi siapa Nabi as-salisatan, yang ketiga. Nabi ngulangi sampai 3 kali. Muru Abu Bakrin fal yusolli binas. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, inna kunna, sesungguhnya kalian perempuan, yaitu Aisyah dan Hafsah, iku sawahibu Yusuf, temannya Nabi Yusuf, yaitu Zulaikha, yang sifatnya itu ngeyel. Apa ngeyel? Yo ngeyel ya, Zulaikha ngeyel ya, tetap ngeyel, walaupun salah tetap ngeyel ya. Muru, perintahlah kalian Abu Bakrin pada Abu Bakar, fal yusolli, maka supaya sholat siapa Abu Bakar bin nasi dengan manusia. Wes, kalian itu perempuan-perempuan yang ngeyel, nggak mendengarkan saya. Perintah Abu Bakar untuk ngimami sholat. Fa kharaja, maka keluar siapa Abu Bakrin, Abu Bakar. Fa sholat, maka sholat siapa Abu Bakar. Abu Bakar ngimami sholat. Fawajada, maka menjumpai siapa Abu Bakar an-Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min nafsihi, dari dirinya Nabi, khifatan, ringan, maksudnya badannya enakan. Fakhoroja, maka keluar siapa Nabi, yuhada, digandeng siapa Nabi, baina rajulaini,
di antara dua orang laki-laki. Ka'anni seakan-akan sesungguhnya aku angduru melihat aku rijlaihi pada kedua kakinya Nabi takhutoni nyeret keduanya minal wajai karena sakit, minal wajai karena sakit ya. Jadi ketika Abu Bakar ngimami sholat, Abu Bakar melihat Nabi ya, Abu Bakar menjumpai Nabi, melihat Nabi yang Nabi merasa sedikit enakan badannya sedikit enak. Akhirnya Nabi keluar yang keadaannya digandeng dengan dua orang laki-laki ya. Satunya itu Ibni Abbas dan Ali ya. Seakan-akan aku melihat kakinya Nabi itu diseret ya, nyeret karena sakit ya. Jadi Nabi itu dipapah, digandeng ya, dengan keadaan kakinya nyeret. Fa'aroda maka mengendaki siapa Abu Bakar ayata akhoro bahwasanya mundur dia. Karena ada Nabi, Abu Bakar yang jadi imam, dia mau mundur. Ya, dari sini menunjukkan bahwa Bapak Ibu pergantian imam itu boleh. Ya, pergantian imam itu boleh, dan yang tadinya jadi imam itu boleh mundur dalam keadaan tidak hadas, tidak batal. Namun syaratnya masih dalam rakaat pertama ya. Dalam rakaat pertama itu ya seperti Abu Bakar ini melihat Nabi ya, Abu Bakar pengen mundur biar Nabi yang ngimami sholat ya. Tapi kalau sudah dapat 2 rakaat ya itu nggak boleh pergantian imam, kecuali imamnya kentut ya, imamnya kentut batal, maka makmum yang di belakangnya imam maju menggantikan imam. Nah, itu fa'au ma'a maka isyarah ilaihi pada Abu Bakar siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam an bahwasanya maka tetaplah kamu di tempat, tetaplah kamu di tempat ya. Jadi Nabi isyarah ya, seakan-akan Nabi memerintahkan Abu Bakar tetap di tempatnya. Suma kemudian utia didatangkan siapa Nabi hatta sehingga jalasa duduk siapa Nabi ila janbihi pada sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar mau mundur, Nabi isyarah tetap kamu di situ. Kemudian Nabi sampai datang dan duduk di sebelahnya Abu Bakar. Kila dikatakan li A'mas pada A'mas wakana dan ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli sholat siapa Nabi sholat wa Abu Bakrin dan Abu Bakar. Yusolli sholat siapa Abu Bakar bisolatihi dengan sholatnya Nabi. Jadi Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi. Wan nasu dan manusia iku yusollu sholat mereka bisolati Abi Bakrin dengan sholatnya Abu Bakar. Adapun manusia yang lain itu mengikuti sholatnya Abu Bakar, gerakannya ngikutin gerakannya Abu Bakar. Walaupun Nabi sholatnya dengan duduk ya, Nabi sholatnya duduk sebagai imam, nah, makmum tetap berdiri. Faqala maka berkata siapa A'mas birosi dengan kepalanya, na'am ya, maksudnya A'mas menjawab dengan menundukkan mantuk-mantukkan kepalanya ya.
Rawahu meriwayatkan hu pada hadis siapa Abu Daud an Syu'bah anil A'mash ba'dahu sebagian, wazada dan menambah siapa Abu Muawiyah. Lafadznya jalasa duduk siapa Nabi ayasiri dari kirinya Abi Bakar. Jadi Nabi duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Wakana dan ada siapa Abu Bakrin Abu Bakar yusolli sholat siapa Abu Bakar ko iman dengan berdiri. Jadi boleh imam sholatnya dengan duduk, makmumnya sholatnya tetap dengan berdiri. Jadi Nabi ngimami ya, yang tadinya Abu Bakar yang menjadi imam, lalu Nabi badannya enak, kemudian digandeng, kemudian sampai di sebelah kirinya Abu Bakar, lalu Nabi duduk sholat di situ. Nabi jadi imam ya. Abu Bakar jadi makmumnya Nabi, tetap berdiri, dan manusia yang lain itu mengikuti gerakannya Abu Bakar. Jadi boleh imamnya sholat dengan duduk, makmumnya sholatnya tetap berdiri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.